Kalau ngebahas HP entry level itu lumayan menarik ya. HP yang range-nya itu berada di kelas yang paling bawah. Buat kalian yang punya budget pas-pasan kayak gua ini, HP entry level itu udah pasti jadi pilihan menarik. Dan banyak brand-brand di luar sana ngeluarin HP entry level terbaiknya dengan spesifikasi atau minimal desain yang menarik. Kayak kedua HP ini nih yang mau gue bandingin. Sebenarnya kedua HP ini masih sama-sama keluaran satu pabrikan, yaitu Xiaomi. Tapi bedanya di mereknya aja. Ya, ini adalah Redmi 10 dan Poco M3. Kedua HP ini sebenarnya sangat menarik dan penjualannya cukup sukses di pasaran. Jadi di sini gue mau ngebandingin kedua HP entry level ini. Menurut kalian mending Redmi 10 atau Poco M3? Tapi sebelum lanjut ke pembahasannya, mari kita opening dulu. Di sini ada 3 hal yang mau gue bahas. Pertama, desain dan build quality. Kedua, performa game. Dan yang ketiga adalah kualitas dari si kameranya. Oke, lanjut. Pertama dari Redmi 10 dulu nih. Buat desain dan build quality-nya menurut gue ini HP udah cakep. Finishingnya oke. Walau jelas bahan yang digunakan ini masih polikarbonat alias plastik. Tapi feel dan look-nya ketika kita lihat ini cakep. Apalagi warna biru yang gue punya. Mantap. Finishing warnanya gue suka. Nggak lebay tapi terlihat elegan. Digenggam juga termasuk dalam kategori solid, enak, dan pas di genggaman gue. Tapi siap-siap aja karena finishing warnanya di Redmi 10 ini mengadopsi warna metalik. Jadi ya siap-siap aja untuk bercak sidik jari di mana-mana. Dan untungnya juga Xiaomi nggak sepelit itu. Redmi 10 masih ada kok case bening yang kalau udah lama jadi kuning dan ada di paket pembeliannya. Tapi beda halnya dengan si Poco M3. Menurut gua desainnya HP Poco M3 ini anti mainstream. Dimana kalau kita melihat bagian back covernya ini terutama di bagian kameranya itu unik dan terlihat lucu. Dimana desainnya mengotak kayak karakter impostor dalam gamenya Among Us. Ya desain HP seperti ini baru ada di Poco M3 ya. Back covernya juga polosan, hanya kamera aja di bagian belakangnya. Karena fingerprintnya diletakkan di bagian samping menyatu dengan tombol power on off. Sebenarnya sama kayak Redmi 10 juga, untuk fingerprintnya udah di bagian samping menyatu dengan tombol power on off. Warnanya juga unik, khususnya yang gue punya ini warnanya kuning. Tapi Poco M3 ini masih ada warna lain kalau kalian nggak suka warna yang sengejreng begini. Dia ada pilihan warna black atau biru dongker. Sebenarnya ada kesamaan juga di kedua HP ini. Dia sama-sama punya dual speaker, fast chargingnya udah 18 watt, bentang layar dan panelnya juga sama, 6,5 inch Full HD Plus dan masih ada infrared blasternya. Jadi kalau kalian buat sekadar nyalain AC, nyalain TV, nyalain kipas, nyalain hati kalian itu bisa. Overall dari desain dan build quality gue lebih suka ke Poco M3 ya. Kayak beda aja gitu, desainnya berkarakter dan warnanya juga kuning, anti mainstream lah. Jadi jelas gue lebih suka desain dari Poco M3. Yang kedua di sini gue mau bahas dari performanya. Untuk si Poco M3 ini ditenagai prosesor Snapdragon 662 dengan fabrikasi 11 nanometer, GPU-nya Adreno 610, RAM-nya ada 2 ya, pilihannya ada yang 4 dan yang 6 GB. Untuk pengentasan game langsung aja gue tes pakai 3 game yang menurut gue lumayan berat, yaitu Genshin Impact, PUBG Mobile, dan Mobile Legends. Untuk Genshin Impact yang dimana kalau kita download ini gamenya udah gede banget ya untuk ukurannya. Poco M3 ini masih bisa diajak main Genshin Impact ya, walau menurut gua settingannya itu ya udah pasti di settingan paling rendah. Mainnya lancar dan memang yang nggak enak juga sih main di Poco M3 ini. Banyak frame drop di setiap kita kayak cutscene atau sekedar kita saling berantem dengan musuh itu udah frame drop. Lanjut untuk PUBG Mobile, settingan yang didapat itu maksimal smooth high dan balance medium. Untuk main PUBG Mobile udah bisa lancar di HP ini. Dengan settingan smooth high, paling saat kondisi ngeras, tembak-tembakan agak sedikit frame drop. Satu lagi game Mobile Legends untuk di Poco M3 ini udah bisa frame rate-nya itu di settingan high. Belum bisa ultra ya, tapi untuk mode high frame rate-nya itu udah bisa on. Main Mobile Legends di HP ini udah lancar banget. Gue jarang nemu kendala main Mobile Legends di Poco M3 ini. Yang jelas dari ketiga game yang udah gue tes di atas, semua masih bisa berjalan dan agak sedikit makan hati kalau kalian main game udah lama.
Dan untuk si Redmi 10 spesifikasi yang ditawarkan, dia punya chipset MediaTek Helio G88. Untuk RAM-nya sama, bisa kalian pilih ada yang 4GB atau yang 6GB. Buat main game, HP ini waktu gue siksa main game itu menurut gue sangat powerful di kelasnya. Ingat ya, di kelas entry level. Dan bener aja, ketika gue tes main game Mobile Legends dan Free Fire, Redmi 10 ini masih sanggup main di setting grafik mentok kanan atau rata kanan. Dan main agak lama juga asik. Gue jarang banget nemuin frame drop ya, tapi ada sih, tapi itu sangat jarang di kedua game itu. Dan ketika gue geber pakai game Call of Duty Mobile, dia bisa sanggup di grafik medium, dan PUBG Mobile gue geber bisa mentok di smooth ultra. Dan kenyamanan main game di HP ini tuh asik, walau emang HP ini dalam kategori HP yang lumayan panas. Tapi untuk frame rate masih gue kategorikan stabil, karena gue nggak sering nemuin HP ini frame drop walau HP ini panas. Jadi menurut gue untuk performa game buat bocil zaman now main ML atau FF, ya makanan kalian sehari-hari lah. Udah murah, bisa main game rata kanan, udah sip lah. Sebenarnya ada satu fitur killer di Redmi 10 ini yang nggak ada di Poco M3, yaitu refresh rate. Ya sebenarnya bukan nggak ada sih, tapi lebih berbeda angka aja. Untuk Poco M3 refresh rate-nya itu udah 60Hz, sedangkan Redmi 10 udah 90Hz. Dan kalau untuk performa game ya jelas nggak usah banyak mikir. Gue pasti lebih pilih si Redmi 10 karena secara angka dan real time doi lebih powerful. Yang terakhir adalah kameranya. Sebenarnya kalau dari fitur kamera dari si Redmi 10 itu lebih lengkap ya, karena dia ada 4 lensa di kamera belakangnya. Ada lensa utama, ultra wide, depth sensor, dan makro. Sedangkan untuk Poco M3 dia hanya punya 3, yang absen di lensa ultra wide-nya aja yang nggak ada, dan selebihnya itu sama. Daripada kita cuma ngebandingin angka, mending kita langsung aja lihat kualitas kamera dan perekaman video dari kedua HP ini. Kalau untuk kamera itu sesuai pandangan mata kita masing-masing lihatnya aja ya. Tapi kalau dari gue sih, gue lebih prefer ke Poco M3 karena kualitasnya agak lebih baik sedikit ketimbang Redmi 10 dari segi warna dan dynamic range-nya. Tapi gue baca-baca di grup dari Poco M3 ataupun grup dari Redmi 10 kayak ada banyak kendala gitu. Untuk Poco M3 yang fatal sih, kenapa ya banyak yang bilang Poco M3 itu udah lama dipakai itu matot alias mati total. Gue belum tahu itu mati total karena pemakaian apa emang hardware-nya yang gacah. Kalau untuk si Redmi 10 yang katanya kamera depannya itu burik atau jelek lah. Tapi ya gue belum tahu itu kenapa. Tapi untuk unit punya gue selama gue pakai sih aman-aman aja. Apa itu artinya produk dari Xiaomi itu gacah? Oke, sekian dulu pembahasan dari gue. Semoga bermanfaat buat kalian semua dan sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Fengga pamit. Bye.